jangan saling tipu dalam ruangan ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Supply and demand tidak bisa dijaga. Harga pembukaan rapat saya katakan bahwa untuk lifting asumsi kita yang ada 602.000 barel sampai 115. Tapi saya katakan bahwa silakan kita bicarakan. Itu awal pembicaraan saya dalam forum ini. Dan karena itu saya pikir apa yang disarankan oleh teman-teman untuk lifting minyak di angka 615 sampai 605 sampai dengan 620, kemudian gasnya di 951 sampai dengan 990. Mungkin yang pertama adalah kalau di angka lifting minyak, saya pikir bisa untuk kita naikkan dengan catatan kami harus bekerja keras untuk bagaimana bisa mewujudkan. Karena kami tahu sendiri bahwa meningkatkan lifting itu artinya mengurangi impor nanti. Meningkatkan lifting itu artinya menaikkan pendapatan negara. Dan meningkatkan lifting itu juga adalah untuk membuat ketergantungan kita terhadap crude impor tidak terlalu besar. Jadi saya pikir itu menjadi tanggung jawab kami dan insya Allah kami akan sama dengan DPR untuk naikkan. Yang kedua menyangkut dengan lifting gas yang 951 ke 990, saya pikir di angka maksimal 990-nya itu yang mungkin kasih kami waktu 2 jam dari sekarang. Saya akan memimpin rapat dengan SKK Migas, nanti saya akan pinjam DPR, ruang DPR, untuk langsung dilakukan konfirmasi agar di penutupan nanti rapat malam sudah ada hasilnya. Jadi saya pikir itu juga adalah, saya pikir apa yang menjadi pikiran dari teman-teman Dewan itu adalah pikiran mulia. Gitu. Menyangkut dengan itu saya pikir no problem. Cuman memang harus saya akui, teman-teman Bapak Ibu semua, bahwa proses untuk meningkatkan lifting, tadi Pak Ramsus menyampaikan bahwa 60% blok minyak kita sekarang yang existing itu dikuasai oleh Pertamina. Jadi memang ini dua hal yang berbeda antara kami birokrasi dengan SKK dengan pengusaha K3S, itu dua hal yang berbeda. Tetapi apapun itu ceritanya, karena ini adalah BUMN, tetap itu tanggung jawab BUMN dan pemerintah. Dan tidak boleh kita menjadi pemimpin itu banci, lepas tanggung jawab ke orang. Itu bukan tipe kita semua. Dan saya pikir itu kita akan menyelesaikan Pak Ramsos. Nanti habis ini kami akan rapat teknis untuk membangun kiat-kiat dalam rangka peningkatan lifting dalam rangka mencapai target 2026 maupun 2027. Nah, sekedar informasi kepada Bapak Ibu semua bahwa di luar daripada itu, ini peningkatan tadi Pak Unar menyampaikan bahwa apa sih strategi untuk meningkatkan lifting. Dalam beberapa kesempatan saya katakan bahwa ada 3 atau 4 minimal langkah utama. Yang pertama kita tahu bahwa lifting kita ini kan sumur-sumur kita itu sumur-sumur tua, Pak Gunar. Pak Gunar sudah 3 periode dan saya pikir sudah sangat pakar. Dari sekian menteri, dari sekian kepala SKK, dari sekian K3S, udah pasti mafum. Sekarang itu adalah kita sekarang penurunan di Sumatera, di Riau, Rokan, itu kurang lebih sekitar 80.000 barel per day. Masalahnya bukan di teknologi. Masalahnya apa? Listrik. Dan itu membuat teknologi dari dunia anta beranta pun agak susah itu. Ini sekedar informasi aja. Jadi itu, tapi itu tanggung jawab kita, akan kita selesaikan. Yang kedua adalah sekarang terjadi penurunan lifting di Exxon. Yang awalnya 185.000 per day, sekarang kurang lebih sekitar di angka 110 sampai 120.000 barel per day. Ini yang kemudian kita akan mensubsidikan dengan sumur-sumur baru atau mengoptimalkan sumur-sumur yang sudah ada dengan teknologi. Tapi yakinlah insya Allah untuk target kita di 2026 dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan mendahului keinginan ilahi, insya Allah kita akan berjuang untuk mencapai dengan 610.000 barel per day. Jadi itu insya Allah Pak Ramsos. Yang berikut menyangkut dengan list desk. Saya dengan itu, mohon maaf Pak Ketua ya, saya langsung tanggapi aja biar tidak ada ini. Yang menyangkut dengan PKB, Ibu N-nya ada masalah apa ya dengan
Migas apa masalahnya? Uangnya ada nggak? Terus kenapa belum jalan? Blok ini harus dibuka. Oke, baik. Bu, programnya tetap jalan. Berapa miliar? 150 miliar. 150 miliar di 2026, cuman blokir dari Kemenq baru keluar di bulan Mei. Jadi kalau dibuka bulan Mei, hari ini kami jalan, habis itu besok diperiksa karena tidak ada mekanisme. Ya Ibu ya, jadi memang antara harapan, pikiran, dan keinginan, kita juga harus realistis dengan aturan. Ini saya harus sampaikan. Terkecuali Menteri SDM merangkap Menteri Keuangan, nah itu bisa. Tapi kan nggak begitu gitu loh. Ya Bu ya. Insya Allah tidak ada dusta di antara kita Bu. Apalagi untuk rakyat kecil, kita sama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kebutuhan rakyat. Jadi kita pasti akan melakukan itu. Ya, kita sudah tahu. Ibu PKB, saya ketua umum Partai Golkar, jadi paham saya. Yang berikut menyangkut dengan, saya pikir yang lainnya clear ya, menyangkut LPG, bauran energi. Bapak Ibu semua bahwa 8 juta ton per tahun itu adalah LPG yang disubsidi. Rata-rata LPG disubsidi 8 juta ton, itu range-nya dengan sebelum harga naik ICP sekarang. Kemarin kan kita pakai rujukannya adalah dari Timur Tengah ini yang Aramco, Saudi Aramco. Begitu Saudi Aramco dihajar, sekarang kita pakai harga ICP. Sebelum terjadi ketegangan Timur Tengah, itu total subsidi kita untuk LPG 80 sampai 87 triliun per tahun. Sekarang akan naik lagi karena harga ICP-nya naik. Tetapi berapapun harga ICP naik, pemerintah berkomitmen untuk tidak membebani rakyat terhadap LPG subsidi. Jadi itu kita akan memberikan subsidi. Nah, kalau diminta harus kita naikkan range-nya, saya pikir itu butuh kajian mendalam karena sekarang bauran energi kita lakukan secara seksama. Yang berikut menyangkut dengan dari senior saya ini Pak Pasya dari Nasdem. Bang, nanti habis ini ketemu saya aja. Yang menyangkut dengan RKB ya, aku mau kasih tahu jujur aja deh. Bapak Ibu semua di forum rapat ini juga, Bapak-bapak dengan menteri terdahulu memutuskan RKB itu 3 tahun. Kita buka aja lah. Kita jangan saling tipu dalam ruangan ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Supply and demand tidak bisa dijaga. Harga batu bara jatuh. Total batu bara diperdagangkan dunia itu 1,3 miliar ton per tahun. Indonesia menyuplai pada tahun 2025 sebesar 530 sampai 540 juta ton. Dan disitulah kemudian positioning negara kita menjual komoditas kita dengan harga murah. Karena pasti kan orang akan lihat harga antara supply banyak, yang minta sedikit pasti menurun. Kemudian atas dasar persetujuan DPR juga Komisi 12, kita setuju untuk merevisi. Kita bikin adalah untuk per tahun dengan menjaga keseimbangan supply and demand. Tujuannya adalah sebenarnya harganya banyak, produksinya banyak, harganya bagus. Itu ideal banget. Karena kita butuh itu, kita butuh devisa, kita butuh pendapatan negara. Nah, begitu kita sebelum terjadi geopolitik, kita mulai atur RKB, harga udah mulai naik. Ini realistis aja. Dan boleh dicek, boleh aparat penegak hukum cek. Saya tidak pernah main-main tentang RKB. Saya mau sampaikan dalam forum ini. Jadi saya juga nggak bisa digertak-gertak. Ini saya sampaikan. Tetapi untuk kebaikan negara, saya buka kok. Kita melihat kalau memang itu kebutuhan dan permintaan global tinggi dan harganya bagus, atas arahan Bapak Presiden lewat teratas, kita melakukan apa yang disebut dengan relaksasi yang terukur.
relaksasi terukurnya sebagai instrumen untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pasar dengan harga yang baik, termasuk aspirasi tadi Bang Pasha tadi ngomong itu. Habis ini kita ngomongkan Bang, yang sudah barang tentu harus lewat mekanisme dan aturan yang berlaku. Saya pikir Bapak Ibu semua, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, menyangkut dengan hal-hal dan lain-lain, menyangkut program pro rakyat Ibu Ratna PKB, yang tagline-nya suara rakyat, suara Golkar itu kan cuma Golkar. Jadi pasti PKB bersama Golkar dan seluruh partai yang ada dalam ruangan ini untuk kita bersama-sama berpihak kepada rakyat ya. Saya pikir semualah kita akan melakukan hal yang terbaik. Semuanya kita semua mau beda warna pun gak ada masalah. Yang penting tujuan kita sama. Kita harus berangkulan untuk membangun rakyat kita untuk kebaikan Ibu Pertiwi, bangsa dan negara. Demikian pimpinan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Menteri. Pimpinan, boleh 1 menit. Ya, terkait apa, Pak? Silakan. Terkait meluruskan aja, data aja. Oh ya, Ya, mengenai data produksi batu bara tadi. Tadi saya koreksi ya Pak Menteri, kalau saya salah koreksi juga. 790 juta ton 2025. Ya Pak Menteri. Apa? Mohon maaf Pak. Yang Enggak, yang disampaikan ini ekspor maksudnya atau produksi kita nih? ekspor. Ekspor, oh ekspor. Makanya memang kadang-kadang kita ini belum dengar baik. Ya Bapak nggak Udah, bilang Oh, ekspor. tadi saya katakan bahwa, Ya. ingat, coba buka itu video saya. Ya. Saya katakan bahwa Oke. konsumsi global, sebentar. Ya. Saya katakan bahwa konsumsi global 1,3 miliar ton. Ya. Dan supply dari Indonesia di angka 530 sampai 540 juta ton. Artinya, itu untuk ekspor. Ya. Tapi saya menghargai saudara saya Pak Gunar. Ya. Bukan cuma Nah, kasih aja. Ya, makasih. ya, jadi saya koreksi juga Pak Menteri. Ini nggak apa-apa, TikTok Pak aja. Gunar, santai aja. saya pikir Nggak, 1 menit ini koreksi. Royalti kita kan target APBN 88 triliun. jadi begini, Ya. izin ya, ini kita ini membahas Artinya kita, asumsi makro dan 23. RKKL. iya benar. Ya, udah begitu aja dulu. Ya begitu aja ya. Begitu aja dulu. Ya, begitu aja dulu. Baik, Bapak sekalian, kira-kira demikian ya. Ini terkait dengan asumsi makro, Pak Menteri. Ada yang harus kita tetapkan, karena ini menjadi bahan daripada Komisi 12 untuk pembahasan di Banggar. Ada beberapa hal, biar kita menjadi kesepakatan bersama. Coba dibuka yang tadi, yang daftar list. Rapid. Ini range, masalahnya ini range. Jadi bukan sesuatu apa angka definitif gitu. Atau sebentar. 5 menit aja, Pak Joko. Baik, kita skor 5 menit. Saya skor ya. Ya, Pak Dirut Pertamina.